Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahman Nugraisi Akbar, NIM 03041382025108, kelas Elektro Palembang, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang berhubungan dengan kerukunan antara rakyat Indonesia, yaitu tentang toleransi beragama. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa disingkat dengan NKRI memiliki total penduduk sekitar 260 juta. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, tentu rakyat Indonesia memiliki suku dan budaya yang sangat beragam. Bahkan, keberagaman ini juga membuat masyarakat memiliki perbedaan agama. Tercatat setidaknya 6 agama besar yang diakui di Indonesia sesuai hukum yang berlaku, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Sementara itu, keragaman lebih menjurus pada kerukunan sebagaimana dijelaskan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga definisi keragaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama meskipun masing-masingnya memiliki perbedaan dan juga kepercayaan. Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi agama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang damai dan harmonis, serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu merupakan wujud dari pengakuan adanya keberagaman yang ada. Tentunya dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan Indonesia dibutuhkan usaha dari semua pihak untuk saling bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Bertoleransi dan menghormati sangat penting dilakukan karena keberagaman agama menjadi salah satu tantangan yang memungkinkan terjadinya miskomunikasi. Selain itu, mungkin pula muncul kekesalan karena tradisi ataupun ritual salah satu keyakinan yang mungkin tidak dapat diterima oleh agama lainnya. Padahal, semua agama mengajarkan toleransi dan saling mengasihi dan membantu antar manusia. Tidak ada agama yang mengajarkan perperangan dan konflik. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, terutama pada kesatuan dan persatuan Indonesia ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa harus mengingat ini agar tidak muncul perasaan meremehkan keberagaman agama yang dimiliki di Indonesia. Hak setiap individu untuk memiliki kepercayaan dan memeluk agama tertentu. Maka masyarakat Indonesia juga harus mengingat bahwa setiap orang harus menghormati hak tiap individu. Jangan sampai tindakan kita melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Sila Pancasila dari 1 sampai 5 merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Di sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Namun di keempat sila lainnya mengatur tentang kehidupan masyarakat yang bersatu. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman harus senantiasa menyeimbangkan antar semua norma dan ideologi yang ada.
melihat keberagaman sebagai sebuah keuntungan, bukan hal yang dapat memecah belah persatuan. Jangan sampai kita mementingkan satu hal tapi melupakan untuk menghormati sekitar yang dapat menimbulkan perpecahan dan juga konflik. Berbicara tentang toleransi, tentunya tidak lepas dari pemikiran yang terbuka, bahwa perbedaan tidak lantas menjadikan kita kaku dan mengelompokkan manusia berdasarkan ras, suku, budaya, dan juga agama. Apalagi sampai kita membenci dan mengucilkan orang-orang yang tidak sepahaman agamanya dengan kita. Perlu dipahami juga kembali dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menguatkan tentang perlunya toleransi beragama yang harus dilaksanakan di Indonesia. Kita juga sudah dipersatukan dengan Sumpah Pemuda pada 1928, yang mana nilai-nilai persatuan telah diikrarkan waktu itu. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai hal. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi, dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Hal yang harus diantisipasi adalah peluang untuk para pembenci yang menyebarkan api permusuhan di antara kita. Masyarakat Indonesia sangat mudah dibenturkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan membawa isu-isu yang berbau agama. Misalnya, penyerangan dan pembakaran gereja umat Kristiani beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang toleransi beragama masih rendah dan terbukti dengan masih adanya keliruan memahami agama. Sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian telah diajarkan oleh setiap agama di dunia ini. Setiap agama juga tentu menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Toleransi di negara kita akan menjadi sia-sia atau mimpi di siang bolong jika kita tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari diri sendiri dengan memahami apa itu toleransi serta menanamkan sikap toleransi itu kepada diri kita. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu atau perseorangan, baik itu dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang lain. Dalam toleransi beragama ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama itu sendiri. Agama yang mengajarkan hal-hal yang baik dan orang-orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial, misalnya gotong royong dan lain-lain dalam lingkungan masyarakat. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong dan menghargai dan juga menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga
adalah kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi kita untuk peraturan yang mendorong kerukunan antar umat beragama. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Untuk faktor penghambat dapat disebutkan beberapa hal, misalnya yang pertama adalah semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualistis atau lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Faktor penghambat yang kedua adalah fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran yang lain. Yang dapat dilakukan generasi muda saat ini agar sikap toleransi makin kuat di antar umat beragama, yaitu sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara seperti itu dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu juga, kita dapat meningkatkan ketakwaan dengan cara menjalankan agama secara benar sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa toleransi adalah sikap mau menerima dan menghargai segala macam perbedaan. Dalam toleransi beragama dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai antar umat beragama. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu saling menjaga silaturahmi dan juga saling berkomunikasi antar umat beragama agar tidak saling menjelekan satu sama lain. Dengan demikian, cita-cita leluhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang aman dan damai dapat sama-sama kita wujudkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.